Kita kan sering ya dengar tentang AI yang seolah-olah tahu segalanya. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang beda. Sebuah AI yang dirancang bukan buat tahu semua hal, tapi justru untuk jadi ahli dalam satu hal penting, materi ajar Anda. Ini adalah alat yang bisa jadi rekan riset super andal buat para pendidik. Nah, ini langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Dengan semua janji efisiensi yang ditawarkan, bisa nggak sih kita benar-benar percaya sama AI buat tugas sepenting menyusun RPP? Potensinya sih besar banget, tapi ya risikonya juga ada. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tantangan yang ada di lapangan, terus kita dalami filosofi unik di balik notebook LM, setelah itu kita bandingkan langsung dengan AI biasa, dan yang paling seru, kita lihat studi kasus praktis buat bikin RPP, biar kita benar-benar paham gimana cara kerjanya. Bagian pertama, AI di ruang guru. Sekarang ini kan banyak banget ya tawaran alat-alat AI buat para pendidik. Semuanya menjanjikan kemudahan, tapi di balik semua itu ada satu tantangan besar yang pasti kita semua rasakan. Dan inilah dilemanya. Di satu sisi, guru mana sih yang nggak butuh efisiensi buat meringankan beban kerja? Tapi di sisi lain, kita nggak bisa kompromi sama AI yang halu atau ya ngarang-ngarang fakta. Kalau di dunia pendidikan, akurasi itu harga mati. Terus, solusinya gimana dong? Nah, mari kita coba jelajahi sebuah filosofi yang sama sekali berbeda. Sebuah pendekatan yang jadi inti dari notebook LM untuk mengatasi masalah kepercayaan ini. Inilah kata kuncinya, berbasis sumber. Jadi gini, beda sama AI lain yang menyerap informasi dari seluruh internet, pengetahuannya notebook LM itu sepenuhnya dibatasi. Dibatasi sama apa? Sama materi yang Anda unggah. Jadi, dia itu jadi ahli personal untuk dokumen-dokumen Anda saja. Nah, analogi ini keren banget buat ngejelasin bedanya. Coba bayangin deh, AI umum itu kayak mahasiswa yang super pede karena merasa udah baca semua isi internet, tapi kadang suka salah ingat fakta. Kalau notebook LM, dia itu asisten riset pribadi Anda yang super teliti, cermat, dan selalu siap nunjukin informasi ini saya ambil dari halaman sekian, paragraf sekian. Oke, sekarang kita bandingkan langsung ya, head to head. Apa aja sih perbedaan mendasar antara AI umum dengan notebook LM, terutama kalau kita lihat dari kacamata seorang pendidik? Perbedaannya tuh fundamental banget. AI umum, basis informasinya seluruh internet. Luas banget, tapi yaitu, resiko halunya tinggi. Buat guru, ini artinya kerjaan nambah buat ngecek ulang. Sebaliknya, notebook LM basis informasinya spesifik cuma apa yang Anda kasih. Jadi resikonya jauh lebih rendah dan verifikasinya gampang banget karena sumbernya jelas ada di depan mata. Nah, ini dia fitur yang paling krusial, transparansi. Setiap jawaban yang dikasih notebook LM itu pasti ada kutipannya, semacam nomor rujukan yang bisa langsung Anda klik. Begitu diklik, Anda langsung dibawa ke kalimat aslinya di dalam dokumen Anda. Jadi nggak ada lagi tuh nebak-nebak, ini sumbernya dari mana ya? Oke, cukup teorinya, sekarang kita praktek. Gimana sih cara kita pakai alat ini buat tugas nyata? Misalnya, waktu kita mau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Alur kerjanya simple banget kok. Pertama, Anda kumpulin semua sumber materi Anda. Anggap aja ini lagi membangun otak untuk proyek RPP Anda. Kedua, Anda mulai diskusi sama notebook LM. Minta dia cariin ide-ide kunci atau bikinin ringkasan. Ketiga, dari hasil diskusi itu, Anda bisa langsung bikin materi ajar yang 100% terverifikasi. Dan bagian pertamanya ini fleksibel banget loh. Anda bisa unggah PDF buku ajar, presentasi dari Google Slides, atau bahkan tinggal salin tempel link video YouTube tentang eksperimen sains. Semua itu bakal jadi basis pengetahuan pribadi Anda buat proyek RPP ini. Disinilah keajaibannya mulai terasa. Begitu semua sumber Anda ada di sana, Anda bisa ajukan pertanyaan kayak gini. Bayangin deh, Anda punya materi fisika kuantum yang rumit, terus Anda bisa minta AI untuk, tolong dong jelasin ini lagi pakai bahasa yang gampang dimengerti anak SMP. Semuanya berdasarkan teks asli Anda. Hasil akhirnya itu konkret banget. Anda nggak cuma dapat jawaban, tapi bisa langsung bikin alat bantu belajar. Butuh kuis singkat buat akhir bab, atau kartu hafalan buat istilah-istilah penting? Semuanya bisa dibuat dalam hitungan detik. Dan yang paling penting, 100% akurat sesuai materi Anda. Oke, terakhir mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya alat seperti ini buat peran seorang guru di masa depan? Ini pergeseran cara pandang yang penting banget. Teknologi kayak notebook LM itu bukan dirancang untuk mengotomatiskan pengajaran, tapi justru untuk memperkuat keahlian guru. Anggap saja dia itu asisten riset super yang nggak kenal lelah, yang bantu menghemat waktu Anda buat riset dan persiapan.
jadi Anda bisa lebih fokus ke interaksi dengan murid-murid. Dan tentu saja, satu hal yang super krusial buat setiap pendidik, privasi. Google sudah menegaskan kalau data Anda, pertanyaan Anda, dokumen yang Anda unggah, itu semua tidak dipakai buat melatih model AI mereka. Semuanya tetap jadi milik pribadi Anda dan aman. Ini jaminan yang penting banget buat kita di lingkungan pendidikan. Jadi intinya begini, kehadiran AI di dunia pendidikan itu bukan lagi pertanyaan jika, tapi sudah pasti bagaimana. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda akan menggunakannya secara bijak untuk murid-murid Anda? Sebagai pendidik, Andalah yang memegang kendali untuk membentuk masa depan ini.